Yo, balik lagi sama gua di channel Martin. Dan ya, para teman kali ini di hari Minggu, teman-teman. Selamat hari Minggu dulu buat semuanya. Saya akan bahas untuk altcoin ya, seperti biasa, karena Bitcoinnya pun masih di situ-situ aja. Dan ya, pembahasan kali ini tuh adalah AVAX dan juga ICP, teman-teman, ICP. Karena kemarin udah dibahas juga untuk Bitcoin dan juga Floki. Sebelumnya juga ada Bitcoin dan juga PP. Ya, dan di sini ada Ethereum dan juga Matic, teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman kemana ada yang komen Matic, upload Matic. Nah ini ya 3 hari yang lalu udah diupload Ethereum beserta Matic. Jadi yang belum nonton bisa ditonton dulu. Dan 4 hari yang lalu di sini ada saya sharingkan ya untuk event farming CoinEx dengan modal $10 aja. Nah jadi mungkin buat teman-teman bisa ditonton video yang ini dulu, karena memang waktunya itu nggak lama, teman-teman ya. Waktunya nggak lama, itu sampai 4 Agustus aja nih. Sekarang aja udah di tanggal 21 Juli ya, nanti 4 Agustus itu udah selesai. Jadi make sure teman-teman bisa ikutan ya, bagi-bagi hadiah dari CoinEx ini cuman modal $10 aja. Caranya gimana? Nah ini ya, di video ini udah saya jelaskan caranya seperti apa. Oke. Jadi kita lihat dulu untuk market overall ya, masih di 60-an grid ya. Dan kemarin itu masih berangsur naik, dan sekarang adanya pullback sedikit-sedikit di beberapa altcoin. Cuman yang lumayan naik saya perhatiin itu Doge juga lumayan ya. Doge ini lumayan ya, di 24 jam terakhirnya. Solana juga ya lumayan lah ya. Kemudian yang lainnya masih so-so di situ-situ aja. Ya ini render lumayan juga ya. Kemudian IMX ada ya, Rune juga ya, Rune juga lumayan. Bread apa nih? Baru lihat juga. Core juga, Mantra ya, OM dan lain sebagainya. Cuman kali ini kita bahas AVAX dan ICP, dan mungkin sore nanti akan coba saya upload satu lagi ya. Kemungkinan akan bahas Doge sama satu lagi apa. Kalian bisa komen teman-teman ya. Untuk hari ini jadi spesial 2 video altcoin. Oke. So kita bahas dulu untuk AVAX ini sendiri. Terakhir saya update juga udah lumayan lama ya. AVAX, pembahasan AVAX itu mungkin udah, nah ini tuh 3 minggu yang lalu, hampir 1 bulan teman-teman ya, terakhir kali pembahasan AVAX. Jadi kita lihat dulu. Nah di sini secara daily sebenarnya waktu itu bergerak dalam sebuah channel, akhirnya breakdown. Waktu dia breakdown pun di sini kita bisa lihat ya, di dalam area ini. Nah ya, dia terbentuk juga nih sebuah channel lagi. Tuh ya, coba saya hapus ininya biar nggak terlalu ramai. Nah dia breakdown ya, mantulnya korektif, channel lagi, dan breakdown lagi ya. So far sih sekarang posisinya dia lagi retest temen ya. Terakhir kali ya, sorry, di box warna hijau, dimana ini terakhir ada area SNR sebelumnya nih ya, untuk si AVAX secara daily ya, di sekitar range berapa bro di sini, 20,38 sampai 23,073 dolar. Dia bikin tail candle ya pada pergerakan 5 Juli dan akhirnya mampu rebound. Nah sekarang kita lihat secara daily-nya, ini adanya chance double bottom satu, and then ini bottom kedua. Bottom kedua memang sedikit agak nakal, dia grab likuiditas agak bawah, yang ngejemput order, akhirnya dia mantul teman-teman. Nah posat ini dia lagi testing nih di area neckline si double bottomnya nih, tuh kita bisa lihat ya di sini. Mungkin saya adjust sedikit lah. Nah dia lagi testing di neckline-nya. So kalau dari area ini dia mampu break ya, next target di 31,54 sampai 33,42 dolar. Ini menjadi next area target untuk si AVAX. Ya, let's say dari area sini dia masih kuat gitu ya, lanjut naik. Nah, ini yang perlu diwaspadai, area next target di sini. Apakah di sini dia mendapatkan rejection seperti ini? Saya tandain dengan warna putih lah, teman-teman ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Atau the good skenario-nya di sini dia mampu reclaim ya, retest untuk dia lanjut naik lagi. Nah, ya. Untuk AVAX more or less seperti ini, dan nextnya lagi next target lagi di sekitar berapa di sini teman-teman ya, 36,76 sampai 38,53 dolar untuk next area target si AVAX gitu ya. Karena memang pemantulannya pun belum terlalu signifikan dibandingin beberapa altcoin lain, tapi ya lumayan lah. Tinggal kita lihat di sini area penentunya, dia harus mampu reclaim nih. Ya ini coba saya tanda dengan box warna kuning. Nah ini harus mampu di reclaim dulu sama AVAX untuk ngejar next area target. Selama di sini dia nggak mampu untuk break, ya potensi untuk visit lagi, turun lagi, bahkan terdalamnya ngejemput order di box hijau kembali ya untuk AVAX. Karena sebelumnya kita bisa lihat di sini ada beberapa kali testing dan rejection juga secara daily-nya. Di sini 1, 2, ya di sini false break 3,
ini 4, 5 ya, sekarang lagi di testing lagi. Jadi sebelumnya udah 5 kali teman-teman kena rejection. Dan ya ini adalah area penentu yang wajib sekali di break di sekitar $29,3. Ini harus benar-benar mampu di reclaim sama AVAX. Ya hopefully secepat mungkin lah teman. Tapi perlu sekali diingat ya, di sini waktu dia udah drop signifikan ya, 1-2 candle besar and then adanya grab likuiditas. Di sini kita bisa gunakan juga sebuah trend line. Nah, kalau kita bisa lihat dari sininya, sebenarnya ini terbentuk sebuah triangle pattern. Ya, tuh. Tapi kalau kita lihat secara garis besarnya, ini adanya chance untuk double bottom. Jadi ya kurang lebih masih cukup mendukung ya untuk AVAX bisa lanjut naik, at least ngetes ke sekitar $31-32. Itu dulu, nanti baru teman-teman lihat reaksinya, apakah dia reject lagi ya, kemudian retest lagi ke area neckline sebelumnya, atau memang dia dari area sini memang meneruskan koreksinya lagi, testing sekali lagi, baru adanya reaksi pemantulan teman-teman ya untuk AVAX secara daily time frame. Tapi yang perlu di note adalah terakhir kali di sini adanya rejection 1-2 bearish candle ya. Di sini kita bisa lihat ya, ketika seller itu mau nekan harga lebih bawah lagi, tapi buyers itu masih mempertahankan dan langsung dibalas 1-2 bullish candle yang cukup besar ya, di mana ini bearish candle sebelumnya aja udah kemakan teman-teman. Sebentar, coba saya tandain pakai ini ya. Nih ya, di sini kita bisa lihat perbatasannya tuh. Ini udah dimakan di sekitar $28 ini udah kemakan. Jadi ya semoga masih kuat untuk lanjut naik teman-teman si AVAX ya, untuk ngejar $31-32. Karena kita bisa lihat secara daily-nya pun closing sebelumnya ini udah mampu dimakan ya, dengan 2 candle bullish seperti ini. Dan ya ini adalah area penentu untuk saat ini ya pada AVAX secara daily. Nah, kalau misalkan ngomongin long term seperti weekly lah, kita ngomongin weekly AVAX ini gimana nih? Sebentar. Nah, tarik dari Fibo dari swing low ke swing high terakhir secara weekly. Ya, ini satu swing. And then ya kita bisa lihat di sini sebenarnya ini hampir pas banget nih di 0,7. Dimana ini ada box warna hijau, tapi memang dia testing aja di bagian tengah-tengah ya, di sekitar $21,8, kemudian udah mendapatkan reaction. So far sih dia masih ketahan di sini, masih cukup baik ya. Memang retracementnya agak dalam ya. Ini jeblos dari 0,6 kan box putih nih. Sebelumnya SNR juga. Tuh, kita bisa lihat ya tuh. Ini jeblos bahkan ke 0,7-nya ya, memang agak ekstrim teman-teman by the way, tapi it's okay, masih oke sebenarnya untuk AVAX. Tinggal kita lihat untuk dia reclaim. Ya bahkan reclaim dari box putih ini secara weekly ini benar-benar memberikan efek yang sangat positif. Berarti AVAX harus di atas level $39 di dalam ya at least di bulan depan lah teman-teman. Kan ini secara weekly gitu ya. Jadi kalau misalkan dia mampu reclaim di atas $39, ya udah chance untuk dia balik ke $67-70 itu besar teman-teman. Ya karena memang kenapa? Di sini waktu dia koreksi, ya kita bisa lihat koreksinya cukup korektif teman-teman. Dan akhirnya dia mampu reclaim seperti ini. Ya mungkin adanya retracement untuk lanjut naik. Nah, kurang lebih seperti ini gambarannya untuk AVAX secara mid term sampai long term. Ya ini sangat-sangat bagus, positif, dengan syarat memang harus mampu reclaim di atas $39.000 dengan syarat harus mampu reclaim $39 teman-teman ya untuk AVAX ini secara daily. Kemudian untuk AVAX, apakah tahun ini sebenarnya dia berpotensi bahkan visit di ATH lama di sekitar $145,3? Ya menurut saya pribadi sih masih bisa-bisa aja. Ya kita bisa lihat di sini semenjak semenjak pertengahan 2023 ini udah nanjak cukup kencang ya sampai Maret 2024. Jadi kita bisa lihat progresnya pun ini signifikan. Tinggal kita lihat follow up setelah dia memasuki fase koreksinya. Dan ya menurut saya pribadi $145 itu bukanlah angka yang mustahil untuk AVAX di cycle kali ini. Menurut teman-teman bagaimana, bisa tulis di kolom komentar bawah video ya. Jadi udah clear untuk AVAX. Dan tadi daily, weekly ya mungkin tambahan secara time frame 1 jamnya lah temen ya. Sebentar ya. Nah sebenarnya untuk 1 jamnya di sini naiknya pun cukup bisa dibilang cukup strong ya, dimana dia nggak terlalu landai ya tuh. Cukup sudutnya tuh kita bisa lihat ya, sudutnya tuh agak condong ke atas gitu ya, nggak landai atau nggak agak sideways, agak melambat gitu ya. Masih lumayan oke lah secara time frame 1 jamnya. Ya semoga dia mampu adanya percepatan tren untuk lanjut naik lagi. Palingan kita bisa gunakan channel ini dulu aja yang lumayan ekstrim ya pergerakannya ke atasnya. Dan untuk waspadanya bisa gunakan channel ini sekali lagi ketika memang dia breakdown dari level ini.
Ya, ketika dia breakdown dari 28,5 dolar, mungkin bisa dipersiapkan untuk AVAX bisa turun lebih bawah lagi. Yang ngetes area ini 27,7, 27,9 dolar. Kenapa saya tanda area situ? Sebelumnya SNR nih. Tuh, pas tuh. SNR untuk si AVAX sebelumnya secara hourly time frame. Jadi palingan itu untuk dari time frame besar dan kecilnya. Minimal untuk ICP ya, ICP kita lihat di Coinbase ini sempat sampai 480 dolar gitu ya. Kemudian berangsur turun. Ini dailynya by the way, dan ya terbentuk sebuah trendline resistance juga. Di sini adanya, kita hubungkan segini, trendline support gitu ya. Dia udah mampu break, dan kalau kita gunakan juga bantuan kakek Fibo dari swing low. Sebentar nih, lowestnya di 22,9 dolar by the way ke swing high-nya. Dan ya di sini kita bisa lihat ya, dia benar-benar masih maintain di atas 0,7 walaupun sempat bikin tail candle ke bawah tuh sampai 5,85 dolar. Cukup dalam teman-teman ya untuk si ICP ini sendiri. Jadi kalau misalkan saya markingin di area sini, nah sebelumnya SNR juga nih pada pergerakan si ICP sebelumnya memang, tapi penurunannya signifikan sama juga ya. Banyak altcoin juga kemarin tuh turun dalam, parah banget teman-teman ya. Cuman ya oke, sekarang ya dia mantul dari 5,9 dolar udah balik ke 10,3 dolaran. Sekarang ini adalah PR-nya untuk si ICP adalah pertama ya, kita bisa gunakan dari swing high ke swing low terakhir ya. Kita munculkan 0,5-nya di sini. 0,7 kita hilangkan dulu sejenak teman-teman. Nah, di sini ini adalah area yang benar-benar perlu diperhatikan ya, di sekitar 0,5-nya. Nah, ini saya tandain dengan box warna merah. Gimana kenapa saya tandain area itu? Ini adanya chance, balik lagi yang tahu itu adalah dead cat bounce pattern. Ya, ketika harga naik di situ ini perlu sekali diwaspadai. Plus terakhir kali tekanan seller itu datang signifikan dari level area ini. Kita bisa lihat di sini. Ya, ini coba saya tandain. Ini reject keras. Ini reject keras. Ini reject terakhir kali keras teman-teman. Ya, jadi memang di level sekitar 12,43 sampai 13,56 dolar itu adalah area yang benar-benar perlu diperhatikan sama si ICP secara daily. Nah, tapi terdekatnya gimana, Bro? Terdekatnya di sini, teman-teman. Nih. Terdekatnya di area sini. Tuh, saya tandain, dan ini SNR sebelumnya juga nih. Tuh. Ya, di sekitar 10,89 sampai 11,2 dolar. Ini menjadi next area target terdekat untuk ICP ya, yang perlu diperhatikan. Tapi yang lebih bagus adalah sebenarnya ini kan highest terakhirnya dia nih. Ini udah mampu di break ya sama si ICP-nya. Sebentar. Ini udah mampu di break sama si ICP. Tinggal kita lihat belum adanya pullback atau retracement. Maybe ya satu kali push lagi dari sini. Ya baru adanya retracement gitu ya. Pullback ya untuk lanjut naik lagi, mungkin dia ngejar 13 dolar. Nah, ini lebih bagus lagi untuk ICP. Kita bisa gunakan juga bantuan kakek Fibo dari swing low ke mungkin swing high ya, let's say di sekitar sini lah. Ini pas tuh teman-teman ya, di 0,5 di sekitar 8,5 sampai 9 dolar lah. 8,5 sampai 9 dolar itu menjadi next target untuk kalau memang nanti ICP benar mendapatkan retracement atau pullback terlebih dulu. Ya, jadi saya bilang ini green areanya lah. Ya, untuk lebih mudah lagi nih di break sebelumnya, maybe dia masih adanya satu kali push lagi, kemudian adanya koreksi yang korektif ya sebelum dia lanjut naik lagi. Ya, hopefully seperti itu untuk si ICP ya secara daily. Kalau kita lihat time frame 1 jamnya seperti apa? Ya, 1 jamnya sebenarnya di sini cuma sideways aja ya. Mungkin membuat range seperti di sini. Triangle pattern lagi tuh. Ya, belum adanya pullback atau retracement, mungkin bisa di follow up. Dia bisa break untuk ngetest next area target terdekat. Ya, kurang lebih seperti itu aja dulu teman-teman untuk ICP. Baru nanti kita lihat pantau di sekitar 11 dolar. Apakah di situ mendapatkan rejection, baru nanti dia retracement kembali, ngetes 9 dolaran gitu ya sebelum lanjut take off gitu ya. Tapi ya so far memang untuk ICP masih bullish ya. Tinggal kita follow up aja sebenarnya. Dan untuk time frame lebih besar menunggu dia retracement dulu ya. Tapi kalau misalkan di sini dia nggak ada retracement, malah bablas gitu ya, bablas lagi, ya lebih bagus lagi. Ya, mungkin nanti target retracementnya lebih atas, nggak usah sampai 9 dolar. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk ICP dan juga AVAX. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Sampai jumpa untuk next video, Sam Profit.